Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salutna amanami dot inanami na marminggu di sesi paduahon di sadarion. Terlumuwi mai dihamu amanami inanami na baru sahali merdohoti parmingguan di parmingguata. Atong adorong so tapukka parmingguata tapahohoma masuk mai tatu tangyang naho. Amin. Tapukama edeta sian buketne nomor 125 ayat sada 1 ayat 3. Memuji Tuhan Yesus pada siro hagodani si baiklah ni rohata nuai nang sogope nuai nang sogope. Ingot paut mambai sangat toto baritani Tuhan tai marite parangetai ijolo lidongatai di atas tanah Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dot tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manak kamatian, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni dibata, manang harajaon, manang haguguon, manang akka namasa nuaing, manang akka narusugut,
Daktar baheni manirangi hita sian hahulungon ni rohani di bata. Marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata para siroha jalana bonar. Maulate hudok kami. Allah dipabicarho Tuhami barita nauli. Namanodangi rohanami. Ay alani i ubayan hutadahami hodo hot lomo ni roham. Dipangido rohanami nuaeng manguluhon. Lomo ni roham hami saliling dinguluon. Jalanaing martua hami bahenommu. Sai parbadiai ma rohanami marhiti-hiti toddim. Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dot mengutapon roha portibion. Sai palasma rohanami manguloi ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Bapa nasokal pasangat magoana. Puji akarura dongotlu akadolok natimbo nohota saktigalu sude mamujiho langiti nama saya hembang bitangi nama saya saksa tombuli nama saya sasa pasana pon ho debata tu solo tadinga lama muji ho Tuhan nasa gogo valeno tu lau pasana ono rodi ujung minggu sai muji ho Tuhan. Sikat nipatik di mingguta sadarion imana dibuat sian buku Joshua 24 ayat 20 songonomma hatani dipata ope paholak kamu ma dibata sileban akan di tonga-tonga munai jala pauduk kamu ma rohamu tu Jehovah dibata ni si Israel. Ido sahatna atong rap mangidugugo ma hita tutuhatta lau mangulahon na hobar tu patik nai. Dia depanmu Yesus Maharsoba tuki lau manopoti dosaki dia depanmu Yesus dia depanmu Yesus tarsol bagi roh akon buma mau tujuh
Kita topoti ma dosata di adopan di bata, martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mengasahon hati goran nami, na mengasahon asini roham na gudangido, say asima roham mida sadok bangso nami, se sama dosa nami saluhut na, say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisaan ni dosa, songonod do hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ay ahu do silulok ko, nunga pola hujo gormu, ahu napunaho, hasangapo ma di dibata nagijijang. Amen. Tutu mida Jesus nalulu manjalahi hajo maon ai ibadah paluahon jol mamani siai siang amagowani rohaku si tutu mida Jesus na burju patu pahon angoluan diau na di amagoan tu salu dosaki do di sesa Jesusi. Hatani dibata nagabi turpu epistel di mingguta sadarion, imana dibuat sian surat paduahon na tinongos ni apostel Paulus, turia Korin, biddu 10 mamuka sian ayat 5, saat rodi ayat 10 tulu. Tajaha mamar sikak soring di ayat perpudi rapita majasa. Ujuni hamuma dirimuna manang na dibagasan hapor siauk kamu. Sulit kitamuma dirimuna naso ditadda hamudo dirimuna paboa nong Yesus Kristus dibagasak kamu. Ai iya soi sadok naso tau dohamu. Alai martangiang dohami tu debata, asa unang diulahamu agia aha naroa. Dada asa hami idaon na tao, naik kami mangulahon na dinggan di pangidoro rohanami, nakpe songon naso tao hami idaon. Ailas dorohanami hamu margogo, nakpe gale hami, lasoddo tangyang nami, naing gabitogu rohamuna.
Ope alia kadongan, sai lasma rohamuna, sai ulu mahamu patuguhon jala apuan. Sadama pikiramuna, raduti hamuma damei, asa didongani di bata, parholong roha jala pardamei hamu. Rapita det 10, saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot parsorani tod di porbadia mahamu saluhurna. Ido ianggo sahatna, martua doakan na tumangihon hatani di bata, jala na upeopsa. Amin. Sulikit mau sodangi rohaku takas gogoku soada diau Tuho au paringgas Tuho au padono bingona maau Tuho au paringgas Tuho au padono bingona maau Tuho Tuhaku au lau dung sudah bohalmu dison pargogo parbasadoho Pramoti dongani hurupi mahami saito gum au Pramoti dongani hurupi mahami saito gum au Taha tidak ko maha porsiot tai songon na hina tidak kon ni dongata sa porsiau di sadok pertibion rap mahita madok au porsia di dibata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba na sasadai iba na nitubuhon ni si Maria na gabi-gabiat setod di porbadia adorang so habubuhan Ido tuhata na tumau na bernit di panghumuan ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banuatoro dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau udul tu siamu ni di bata jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pa imamula sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akka nabadia do dia sisan ni dosa do dia taina maddo mula mangulu du sugut daging ni halak nong mate do dia nguluan na sora suda amin tabigima kursian pungan ina
Shalom. Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sejenak kita akan dengarkan warta jemaat pada hari ini 30 Juli 2023, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan topik Padonganion Dohot Pangaramotion Nidebata, atau Allah yang menyertai dan melindungi. Izinkan kami membaca warta ini dalam bahasa Indonesia. Warta yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar sampai hari ini berjalan dengan baik dengan jumlah jemaat pos Tabanan berjumlah 17 kakak. Warta yang kedua, kunjungan pastoral ke HKBP Mataram. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023, Pendeta HKBP Resort Bali, Amang Pendeta Mangasi Perlindungan Sianturi MTH bersama keluarga melaksanakan kunjungan pastoral ke HKBP Mataram Lombok dan dilanjutkan dengan acara mangujakon atau pengukuhan kepada Amang Pendeta Haryanto Papahan STH Inang Boru Panjaitan. Mari kita doakan acara tersebut dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Warta berikutnya, baptis dewasa. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023, gereja melaksanakan baptisan dewasa kepada Novi Larasati yang datang dari agama lain dan telah menjalani katehisasi khusus dan pembinaan selama ini. Acara baptis dan sidi dilaksanakan pada ibadah siang ini pukul 10 WITA. Mari kita doakan menjadi jemaat yang takut dan setia kepada Tuhan. Berikutnya, gereja kita membuka kelas belajar sidi bagi mahasiswa dan jemaat gereja kita yang sudah bekerja tetapi belum pernah mengikuti belajar sidi. Belajar sidi akan dilaksanakan minimal 4 bulan dan bagi yang mengikutinya supaya datang ke gereja untuk mendaftar pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 17 WITA. Warta berikutnya, jemaat bertambah. Yang pertama, mulai hari ini Minggu 30 Juli 2023 telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yakni keluarga Tonggo Wahyu Naibaho Inang Febrianti Boru Sinaga bersama 1 orang anak mereka. Mereka datang dari gereja HKBP Sulawesi Utara, Resort Sulawesi Utara Distrik 17 IBT, dan sekarang beralamat Jalan Tukat Badung 30-9 Renon dan masuk sektor 2 dan diperkenalkan pada ibadah siang ini pukul 10 WITA. Untuk keluarga tersebut, jika hadir pada ibadah siang ini, kami undang untuk bangkit berdiri tempatnya masing-masing. Terima kasih, selamat bergabung dari Denpasar. Semoga menjadi jemaat yang aktif di sektor dan di Huria. Yang berikutnya, mulai hari ini Minggu 30 Juli 2023 telah menjadi jemaat penuh, yakni keluarga Tonggi Hutajulu Inang Ika Ervina Boru Raja Guguk telah menjalani masa orientasi dari gereja kita karena mereka datang dari Pentakosta di Indonesia atau GPDI Garoga Tapsel Pangaribuan. Dan sekarang mereka beralamat di Jalan Mekar Jaya 2 Blok B1 nomor 28 Pemogan, masuk sektor 9 dan telah diperkenalkan pada ibadah pukul 7.30 WITA. Dan mari kita doakan agar keluarga tersebut menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Warta berikutnya, pengkhotbah ibadah minggu pada hari ini Minggu 30 Juli 2023. Gereja kita menerima kunjungan Amang Pendeta Pansur Sijabat STH yang datang dari HKBP Kalimantan Timur dan telah menyampaikan khotbah di ibadah pukul 7.30 WITA. Tuhan memberkati. Warta berikutnya, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 yang akan datang, gereja kita menerima kunjungan rohani dari Kor Pungan Ina Selasa, HKB Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, Distrik 8 DKI Jakarta, sejumlah 31 orang yang dipimpin oleh Amang Pendeta Advent Leonard Nababan, Diploma Amin, di ibadah pukul 10 WITA.
dan yang menyampaikan khotbah di ibadah tersebut adalah Amang Pendeta Advent Leonard Nababan. Warta berikutnya, pengumpulan amplop untuk panitia Pesta Huria, Pesta Gotilon 2023. Panitia Pesta Huria, Pesta Gotilon 2023 akan menyampaikan amplop di kursi kita masing-masing yang akan dimulai pada Minggu 6 Agustus 2023 di ibadah pagi, siang, dan sore setiap minggunya untuk dapat digunakan jemaat dalam menyampaikan persembahan ucapan syukur untuk mendukung program Pesta Huria, Pesta Gotilon di tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Minggu 5 November 2023. Dan setelah pembacaan warta, Panitia Pesta Huria, Pesta Gotilon 2023 akan menyampaikan sosialisasi tentang pelaksanaan pesta tersebut di ibadah pagi, siang, dan sore. Dan Panitia Pesta Huria Pesta Gotilon 2023 akan melaksanakan rapat pada hari Senin 31 Juli 2023 pukul 19 WITA bertempat di gereja dan dihimbau kepada semua panitia untuk mengikutinya. Warta berikutnya, kunjungan Kor Ama ke HKBP Eksaudi Dalung. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023 Kor Ama gereja kita melaksanakan kunjungan ke HKBP Eksaudi Dalung yang dipimpin Paneroy Ama, Amang Situa RMC Morangkir, dan Kor Ama akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 10 WITA tersebut. Mari kita doakan acara tersebut berjalan dengan baik. Berikutnya, rapat pembentukan Pospel Gianyar. Sehubungan akan dimulainya ibadah Pospel Gianyar pada awal Agustus 2023, maka berkenan dengan hal tersebut akan dilaksanakan rapat pembentukan Pospel Gianyar pada hari Senin 31 Juli 2023 pukul 19 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Rapat tersebut dipimpin Amang Pendeta Firdaus Hutasit STH yang diikuti oleh Dewan Marturia, Seksi Sending, Sintua Sektor 1, dan jemaat yang ada di sekitar Gianyar diharapkan kehadirannya. Demikian diwartakan. Berikutnya, warta pendalaman Alkitab Kaum Ama Denpasar. Gereja kita melaksanakan pendalaman Alkitab untuk Kaum Ama HKBP Denpasar pada hari Rabu 2 Agustus 2003 bertempat di Gereja HKBP Denpasar masuk 19.30 WITA dengan tema Kuat di Tengah Badai, dipimpin oleh Amang Pendeta Firdaus Hutasoid STH. Berikutnya, warta hasil rapat evaluasi Perhalado HKBP Denpasar Resort Bali semester pertama program dan anggaran 2003. Rapat tersebut diadakan pada Kamis 13 Juli 2003 dan Kamis 21 Juli 2003. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang menyertai perjalanan gerejanya dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Perjalanan gereja harus tetap melihat jauh ke depan hingga sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan tetap konsisten dalam melaksanakan tugas panggilannya. Berhubungan dengan hal tersebut, maka Perhalado HKBP Denpasar dipimpin oleh pimpinan jemaat HKBP Denpasar telah mengadakan rapat evaluasi program dan anggaran 2003 ditambah dengan masukan-masukan untuk mengembangkan pelayanan ke depan. Untuk lebih jelasnya, hasil rapat tersebut dapat kita baca pada warta elektronik yang sudah dibagikan pada sektor masing-masing. Kebaktian rumah tangga, pertanggungan rumah tangga untuk minggu ini. Yang pertama, sektor 2 di hari Jumat 4 Agustus 2003 Bahasa Batak bertempat di rumah keluarga Nyonya Hasibuan R. Boru Siahaan yang beralamat Jalan Swakarya Baru nomor 34 Sudirman dengan pengkhotbah Amang Pendeta Firdaus Hutasoid STH dan agenda Amang Situa FDM Hutapea masuk 19.30 WITA. Yang kedua, sektor 6 Jumat 4 Agustus 2003 Bahasa Batak bertempat di rumah keluarga Amang DJ Sinaga Inang M. Boru Simanjuntak beralamat di rumah dinas BKN Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 464 Pesanggarahan dengan pengkhotbah Amang Situa FO Sinaga dan para agenda Amang Situa EH Simanjuntak masuk pukul 19.30 WITA. Dan yang terakhir di sektor 7 Jumat 4 Agustus 2003 dengan bahasa Indonesia bertempat di rumah keluarga Inang Nyonya Simorangkir
S. Buru Tagalung yang beralamat di Jalan Raya Sisetan, Gang Paku Sari 2 nomor 14 dengan pengkhotbah Amang Pendeta Mangasih Sianturi MTH dan peragenda Amang Situa Osi Jabat masuk 1930 Wita. Untuk warta keuangan dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurang tepatan nama, penulisan nama dan penyebutan, dapat kita sampaikan kepada Sintua sektor masing-masing atau langsung ke Sekretariat Gereja. Warta berikutnya kami sampaikan untuk yang ulang tahun. Majelis dan Jemaat Hadirin Pasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 Juli sampai dengan periode 5 Agustus 2023. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Amsal 3 ayat 16, demikian bunyinya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia, terang surgawi. Dan warta yang terakhir, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, diantaranya antara lain nomor 1, Inang Nyonya M. Sianturi R. Boru Sihombing, yang kedua Amang R. Silalahi, dan yang ketiga Amang Situa M. Sibarani atau Amang Situa Emeritus. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan berkati seluruh program gereja, Tuhan berkati kita semuanya, dimuliakanlah namanya. Shalom. Taparadima edetna sian bukede nomor 214 laus tapa punguma pilihan sada A dot sada B. Sonang di lambung Yesus, sonang narodusi, unang behoma biar lau mandapotoni, totong di johon Yesus, sai romaho Tuhan. Sonang di lambung Yesus, sonang narodusi, unang behoma biar lau mandapotoni. Sonang di lambung Yesus, rabita lautusi, dan muli doh di lambung naik, hai dunga di parade, asona ngatai, asa marhasona, narotu Yesusi. Sonang di lambung Yesus, rabita lautusi, ingatan muli doh di lambung naik.
salele ngau mangolu doho titikiki bangehu habiari akapangagoi ai diramoti Jesus au hinakoprai Jesus ahonolong aku Jesus aposagi salele ngau mangolu doho titikiki sonang di lambung Jesus sonang larotusi inang beho mabiar lao madapotoni Tokong ijohon Jesus sai Roma hotuan tadi kona holomu jala bosia sonang di lambung Jesus sonang narotusi udang beho mabiar lau madapotoni sonang di lambung Jesus mabikalau tusi inganan naumuli doho di lambung nai ai nuka di parade hasonan hatai asamar hasonangan narotu Jesusi sonang di lambung Jesus rapi kalau tusi inganan naumuli doho di lambung nai. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangarajai ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah kita hari ini izinkan saya membacakan firman di dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10 sampai dengan ayat 22. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita boleh ikuti dalam hati kita masing-masing. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah baca quotes begini. What belongs to you will find you. Mohon maaf kalau salah tensis, kurang ngerti juga. Kira-kira bunyinya seperti itu. Apa yang seharusnya menjadi milikmu akan menemukanmu. Begitu. Jadi firman ini berbicara tentang berkat dan hak kesulungan. Ini menjadi tema besar di Keyahudian dan juga di orang-orang Batak. What belongs to you will find you. Begitu. Karena hak-hak kesulungan ini, Yakub sendiri membohongi bapaknya, membohongi dirinya sendiri, membohongi abangnya demi mendapatkan hak kesulungan. Tapi ternyata quotes itu nggak bisa dipakai dimanapun. Hati-hati juga. Walaupun pada umumnya kita bilang seperti itu ya, apa yang seharusnya milikmu akan menemukanmu. Kalau itu bukan milikmu, mau secapek apapun, mau seletih apapun kau cari, nggak akan dapat. Tetapi kalau itu memang punyamu, pasti akan datang kepadamu, akan menemukanmu begitu. Satu kali aku pernah dimarahin opung gara-gara aku pakai kata-kata itu. Adiga B katanya. Kapan lagi katanya. Pung, what belongs to you will find you. Aku bilang. Apa bisa bilang sih. Moloholan namurum doho adiga B dapok mau katanya kayak gitu kan. Nah, kawan-kawan mahasiswa juga kalau ditanya kayak gitu sama orang tuanya, kapan lagi wisuda gitu, kapan lagi kerja? Mak, Pak, what belongs to you will find you. Gitu. Kalau memang aku harus tamat, aku akan tamat. Kalau aku memang harus kerja, aku akan kerja katanya. Enggak juga, kalau enggak dicari ya juga enggak dapat. Artinya enggak bisa dipakai. Para pecinta quotes, enggak semua quotes itu bisa dipakai di semua tempat dan di semua situasi begitu ya. Tapi di beberapa tempat itu akan berlaku, akan didapat begitu, akan dapat dipergunakan. Seperti dalam hal ini, Yakub menginginkan hak kesulungan dari abangnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka pikir hak kesulungan akan mendatangkan berkat-berkat jasmani kepada mereka, akan mendapatkan keuntungan, sangap kalau orang Batak bilang, sangapun. Dan makanya di Habatahon juga, di Batak juga, ini menjadi isu penting. Misalnya yang paling dekat dengan saya aja, di Huta Soit sebenarnya ada juga isu tentang hak kesulungan itu. Huta Soit, kami Parpati Toba, di bawahnya itu lagi kami Opu Panonggak dengan salah satu nomor lagi
opuni ulang dongan namanya begitu, tapi katanya opung-opung beliau-beliau itu tabu diceritakan ini, tapi ada juga isu kesulungan di sana. Apalagi yang dekat dengan saya, Toga Sihombing dengan Toga Simamora, yang bahkan sampai sekarang saya dengar itu belum selesai, tapi tidak begitu dipermasalahkan, Yang mana Siakangan, yang mana Sianggian begitu. Dan masih banyak di marga-marga kita. Dan tipe-tipenya sama dengan tipe-tipe cerita Alkitab. Begitu. Jadi ada orang-orang yang mengambil hak kesulungan. Coba di Alkitab ada juga isu hak kesulungan tentang Ismail dengan Ishak misalnya. Kalau dari yang lahir duluan antara Ismail dan Ishak, Ismail, tapi dari nomor urut ibunya Ishak sebagai istri, anak dari istri pertama begitu. Hak kesulungan itu menjadi isu yang sangat besar, tema yang sangat besar di orang-orang Yahudi, baik juga di orang-orang Batak. Karena apa? Isu tentang berkat tadi, tentang sangap tadi, tentang berkat-berkat jasmani itu aja, apalagi di kita sekarang. Saya sitong nah sebenarnya hamidu Siakangan, alai ala songonon begitu. Tetap masih ada keinginan untuk menjadi siabangan itu tetap masih ada begitu. Supaya dia dapat sangap yang lebih begitu. Masih amangenang. Berkat-berkat jasmani atau termasuklah sangap tadi, privilege atau apapun itu, kebanggaan tadi yang mau kita lihat. Ini yang mau diambil oleh si Yakub dan ibunya. Sebenarnya mereka sekongkol. Padahal ketika akan kelahiran Esau dan Yakub, mereka itu anak kembar, sudah dinubuatkan bahwa ibunya di pasal 25 ada disampaikan itu. 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda, begitu. Tapi ada lagi dituliskan bahwa ayahnya lebih suka dengan Esau, ibunya lebih suka dengan Yakub. Amangin aku nggak tahu ini ada nggak di kita, di keluarga begitu. Ada orang tua yang kasih privilege lebih, kasih perhatian lebih ke satu anak dibandingkan anak yang lain. Ini akan menjadikan konflik bagi mereka anak-anaknya. Esau dan Yakub nanti akan berkonflik jadinya. Bapaknya lebih suka dengan Esau karena dia itu pemburu. Dan bapaknya suka makan daging. Begitu. Ibunya lebih suka dengan Yakub karena Yakub itu anak rumahan. Gak tahu mereka mungkin kalau di zaman sekarang mungkin itu yang ibunya suka make upin anaknya dikasih bedak sampai tebal-tebal kali itu yang gitu. Ini juga bisa ini hati-hati. Yang rata-rata cerita gitu kalau dalam keluarga itu cewek semua, tiba-tiba anak terakhir cowok, ini kakak-kakaknya pasti ngerjain ini si anak cowok. Didandanin lah, dilipstikin, dikasih mainan Barbie, bajunya dikasih warna pink. Terakhir dia ngikut sama kakak-kakaknya. Yang kayak gitu. Jadi justru kita pikir kita sayang sama anak itu. Makanya kita kasih dia perhatian lebih, kita kasih dia kehususan, tapi ternyata untuk anak itu kalau ada, sekiranya ada, untuk anak itu ini sebenarnya beban. Lihat Yusuf juga anak kesayangan sama mama bapaknya, tapi bagi saudara-saudaranya dia beban. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang berlaku seperti itu untuk anak-anaknya. Dan tanpa kita lakukan pun seperti itu, tanpa kita lakukan seperti itu, sebenarnya anak-anak itu merasa kok. Enggak, maksudnya kita sebagai orang tua sudah merasa bahwa kita fair kok sama anak-anak. Apa yang kulakukan sama anak yang A, aku lakukan ke yang B, begitu.
Tapi anak-anak itu ngerasa, enggak, abangku lebih disayangi daripada aku. Atau sebaliknya, si abangan, adikku lebih disayangi dari, tanpa kita beda-bedakan pun. Apalagi kalau terasa kita bedakan mereka. Ini akan menjadikan konflik di mereka, di anak-anak itu. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang kita pikir kita melakukan kasih sayang ke anak-anak itu, ternyata justru malah menimbulkan masalah di mereka, sesama mereka yang bersaudara begitu. Akhirnya Yakub lari, dia dikejar-kejar sama Esau. Dia dapat hak kesulungan, dia dapat berkat anak sulung dengan menipu bapaknya yang sudah tidak bisa melihat lagi. Dia pakai bulu-bulu supaya dia mirip sama abangnya. Disentuh, ini benarnya kau si Esau, katanya. Benar, lihatlah, peganglah badanku, katanya. Esau itu penuh bulu badannya. Jadi Yakub pakai bulu-bulu palsu. Peganglah. Akhirnya dia dapat berkat begitu. Esau marah, ngamuk sama dia lari. Tadi saya katakan Yakub itu anak mami. Anak mami dia. Jadi dia lebih suka di kemah di rumahnya, entah itu tadi didandani sama ibunya dia. Sekarang dia setelah dikejar-kejar oleh Esau, dia pergi ke antah berantah. Sekarang dia berada di padang gurun. Coba saya bacakan lagi. Maka Yakub berangkat dari Beersheba, ini dalam rangka pelariannya tadi sebenarnya. Berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Timur Tengah, ini daerah Kanaan masih, tempat yang dijanjikan Tuhan untuk Abraham. Yang saya dengar, katanya kalau malam hari itu suhunya sangat-sangat dingin, drop begitu. Siang sangat panas dan malam sangat dingin. Bisa bayangkan seorang anak mami di dalam pelariannya yang jauh itu di tengah padang gurun, dia sangat kedinginan, yang tadinya tidurnya nyaman. Setiap dia mau tidur, mamanya langsung tanya, udah makan kau, Mang? Mau minum apa kau? Minum susu? Udah kau minum susumu? Udah makan sayur kau tadi? Yang biasanya kayak gitu dia di rumah, si Yakub ini. Pakai selimutmu itu, kedinginan kau nanti, yang kayak gitu biasanya di rumahnya. Sekarang dia di padang gurun sendiri, kedinginan, tidak ada apa-apa, tidak ada bekalnya. Lalu dia harus tidur dengan mengambil sebuah batu yang ada di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepalanya. Sebenarnya dia sangat menderita, tapi apa boleh buat, itu ulahnya sendiri. Itu ulah dia, itu kesalahannya. Dia sudah nipu abangnya, dia sudah nipu bapaknya. Itu akibat dari perbuatannya. Maka yang seorang anak mami tadi yang selalu dimanjakan oleh ibunya di rumahnya itu ternyata harus menghadapi kerasnya hidup di dalam pelariannya. Maka bermimpilah ia. Nah, ini topik kedua, Amanginang. Tentang tanda. Di perjanjian lama sampai di perjanjian baru sampai kehidupan kita sekarang ini, yang mengenang Tuhan itu hadir kepada semua orang, kepada umatnya dengan berbagai macam tanda. Jadi kalaupun di ayat ini dikatakan Tuhan hadir kepada Yakub melalui mimpi, jangan kita jadi frustasi tentang mimpi. Semalam mimpi kayak gini aku, apa artinya itu? Berapa kali sampai sekarang? Amang, kalau aku mimpi kayak gini, apa artinya katanya? Ya aku mana tahu kehidupanmu apa? Tiba-tiba ceritain mimpi, nanya artinya. Masih mending ya, beberapa tahun yang lalu kalau mimpi dia nyari kitab angka-angka, cari mana. Semalam mimpi jalan-jalan aku, coba lihat dulu nomor berapa jalan-jalan katanya. Beberapa kali aku mimpi gigiku patah. Gara-gara mitos itu, aku selalu berdoa, Tuhan, mama aku ini kenapa gitu. Kan gitu ya katanya kalau gigi copot atau apa orang tuanya kenapa begitu.
Tapi kok masa sampai 10 kali aku mimpi kayak gitu? Enggak kejadian gitu kan. Nah terakhir aku perhatiin, ternyata setiap aku mimpi seperti itu pasti lagi tidurnya giginya tertekan. Ini perhatikan lagi mengenang. Mimpi susah lari. Kita mau lari, tapi kita sangat lambat jadinya. Semua orang pernah mimpiin itu. Cek ini, setiap kali bangun ketika mimpi seperti itu, perhatikan posisi kaki. Pasti sedang terlipat. Begitu. Ada mimpi yang hanya masalah psikologi, mengenang. Jadi lebih banyak ke arah sana, yang adalah masalah mimpi secara psikologi. Perhatikan ini lagi, mimpi yang ketika kita tiba-tiba mau jatuh. Mau jatuh tiba-tiba, entah tiba-tiba gimana, kita mau jatuh dari jurang dan terbangun. Semua orang pernah minimal sekali mimpikan itu. Tersentak begitu. Selidiki dirimu, masalah apa yang sedang kau takutkan? Kalau mimpi kayak gitu, jangan, yang pertama jangan tanya ere-ere, yang kedua nggak usah terlalu frustasi. Apa itu artinya? Tuhan berbicara melalui banyak tanda, benar. Mimpi adalah salah satunya. Mimpi adalah salah satunya dari situ. Apalagi jangan terlalu kebawa ke mitos begitu. Mimpi dililit ular, tahu udah berapa kali kurasa mimpi dililit ular. Padahal mimpi dililit ular katanya. Tak pola 4 orang nanti. Seperti itu. Itu masalah psikologis mengenang. Tapi kita nggak bisa sangkal bahwa Tuhan juga berbicara melalui mimpi. Tapi ingat, itu salah satu caranya aja, salah satu metodenya aja. Bukan hanya dengan itu. Lalu kita akan lihat apa kata Yakub setelah dia berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi. Berdirilah Tuhan, akulah Allahmu, keturunanmu akan, di ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Itu kata Yakub. Sesungguhnya Tuhan, karena Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi, lalu dia bilang, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Amanginang, seringkali kita berjalan hanya pakai mata, pakai kaki juga. Maksudnya hanya pakai tubuh fisik kita begitu, tetapi tidak dengan iman kita, tidak dengan kepercayaan kita. Dia berjalan dalam penderitaannya, fokus dengan deritanya tadi. Nggak ada lagi tempat tinggalku, nggak ada lagi tempat tidurku yang nyaman itu, nggak ada lagi selimutku yang tebal itu, nggak ada lagi yang nyuruh aku makan, nggak ada lagi aku yang menyediakan minuman dengan segala macam. Dia fokus ke sana, dia lupa bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, maka harus Tuhan yang nunjukkan dirinya dulu. Dan itu melalui mimpi. Artinya, mengenang Tuhan kemungkinan pernah atau sedang atau akan menunjukkan keberadaannya kepada kita ketika kita sedang tidak memikirkan dia. Kita lupa bahwa dia ada sedang bersama-sama dengan kita. Kita melakukan perjalanan kita ini, melakukan pekerjaan kita, perkuliahan kita, kehidupan kita sehari-hari, begitu saja begitu. Ya untuk jasmani kita aja, tanpa kita sadar bahwa Tuhan ada loh bersama-sama dengan kita, maka dia yang akan bahasa Bataknya menungguli kita begitu. Mengingatkan kita, menyentak kita. Kalau ke Yakub ceritanya adalah melalui mimpi. Ke kita entah dengan apa, entah dengan kejadian apa, entah dengan sukacita, entah dengan duka cita, entah dengan hal-hal yang lain, mukjizat-mukjizat yang lain. Tuhan berbicara dengan kita. Tuhan tetap beserta kita begitu. Dia tidak pernah meninggalkan kita, mengenang. Pun Yakub itu adalah seorang pelarian karena dosanya, karena kesalahannya, Tuhan tetap serta sama dia. Ini berulang kali saya katakan. Pun ada orang yang merasa dirinya hina. Pun ada orang yang merasa dosanya sudah terlalu besar. Terus dia malah makin jauh dari Tuhan. Dosaku sudah terlalu besar.
Mana mungkin Tuhan mau ampuni aku, katanya. Udah dosaku sangat besar sama Tuhan, ngapain aku lagi datang ke Tuhan, katanya. Aku terlalu kotor untuk menginjak rumah Tuhan, katanya. Malah dia makin tersesat, makin jauh begitu. Tapi Yakub ini, seorang pelarian ini, malah dia lihat Tuhan kasih tanda ke dia, aku beserta denganmu, aku tetap berada denganmu, bersama-sama dengan engkau, katanya. Terus kita menahan diri dengan kata-kata ini, masakan aku hanya datang ke Tuhan ketika aku sedang berduka, ketika aku sedang bersedih. Selama ini kemana aku? Ya, itu patut kita pertanyakan. Selama ini kemana aku? Tapi bukan berarti kita harus membatasi diri untuk datang ke Tuhan. Tetaplah datang ke Tuhan. Dia bukan mau kita ketika berdosa ya udah kita jauh aja, ya mati di dalam keberdosaan kita. Enggak, dia menunggu kita pulang. Jadi jangan kita dibatasi oleh kata-kata itu. Masakan aku hanya datang ke Tuhan pas butuh aja, atau pas lagi ada masalah aja. Tuhan juga katakan, datanglah padaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, kupasonang pehamu, katanya. Gak usah itu membatasi kita, mengenang. Tapi ya komitlah, kalau sudah datang ke Tuhan, komitlah bersama-sama dengan dia. Kalau kita sudah sadar, mulut kita sadar berbicara, masakan aku hanya datang ke Tuhan pas lagi masalah, pas lagi duka, pas lagi sedih, maka hidupilah itu. Maka janganlah lagi tinggalkan dia, begitu. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Oke, saya langsung ke yang terakhir aja. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini salah satu dasar untuk persepuluhan, mengenang. Persepuluhan adalah respon dari penyertaan Tuhan. Gereja sampai sekarang masih terpecah pemahamannya tentang persepuluhan. Dan HKBP sudah ambil sikap untuk itu, mengenang. Kita bukan hanya merespon penyertaan Tuhan lagi. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap sertai kita. Itu iman kita, itu kepercayaan kita. Tapi tidak berhenti di sana saja. Tuhan sudah selamatkan kita. Sudah membebaskan kita, sudah memerdekakan kita, dan dia tetap menyertai kita. Artinya respon kita tidak hanya lagi 10%. Yakub bilang, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dan ngomong-ngomong tentang persepuluhan, mengenang, kalaupun kita berlakukan persepuluhan, yakinlah, makin kaya kita, makin bohong kita nanti. Kalau penghasilanku 5 juta, 10%-nya 500.000. Oke lah, masih bisa lah ya, 500.000 ngasih setiap bulan. Kalau penghasilanku 50 juta, masih ada yang mau ngasih 5 juta ke gereja sebulan. Tapi bukan itu lagi yang kita respon sekarang. Bukan penyertaan itu, maka kita kasih 1/10 dari setiap penghasilan, apapun yang kita dapatkan. Amangan seluruh nyawa kita, seluruh kehidupan kita, bahkan di akhirat, begitu, bahkan kehidupan kekal diberikan kepada kita. Kehidupan kita ini sudah diselamatkan. Jiwa kita sudah diselamatkan. Respon kita tidak lagi 10%, tapi nasani dilomi. Tondi, rodi pamatang, apa lagi? Semua itu, semua harta, jiwa, nyawa, semua ku serahkan kepada Tuhan.
Gak ada lagi 10%, sikit kali 10% sama Tuhan. Semua itu, ini, diri kita ini. Ini persembahan kita kepada Tuhan. Ini persembahan yang hidup namanya. Jadi, dari mana uang gereja? Amanginang, banyaknya uang kita, uang gereja kita. Banyak kali. Di mana sekarang semua uang itu? Di kantong kalian itu. Yang di rekening kalian itu. Itu, semuanya itu. Nyawa kita ini semua. Enggak 10%. Enggak ada. Tindakanmu, perkataan kita ini, semua harus kita persembahkan untuk Tuhan. Ketika kita ngobrol sama orang lain, ketika kita bertindak, berbuat sama orang lain, itu adalah dalam rangka persembahan kepada Tuhan. Oh, aku orang yang ditebus oleh Tuhan, maka orang yang ditebus oleh Tuhan, cara berbicaranya harus seperti ini. Cara bertindaknya, cara berpikirnya harus seperti ini. Begitu. Gak ada lagi 10% itu. Semuanya, nyawa, harta, tahta, Renata, yang maksudnya semuanya yang ada di dalam diri kita, kepemilikan kita adalah milik Tuhan. Harusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Dia sudah menyertai kita, bahkan tidak hanya penyertaan di sepanjang perjalanan kita ini, Dia sudah berikan keselamatan, Dia sudah bebaskan kita dari kematian kekal, Dia sudah bebaskan kita dari jeratan iblis. Dan lihat, janji yang ke si Yakub ini yang mengenang sedikit lagi, ini yang terakhir kali, ini yang terakhir. Mudah-mudahan, syukur belum ada yang batuk. Ayat 13. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini, itu masih daerah Kanaan. Janji Tuhan ke Abraham, dia ke Kanaan, tanah perjanjian itu. Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu, semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang diulangi kembali. Janji kepada Abraham, diberikan kepada Ishak, dan sekarang sampai kepada Yakub. Dan kita yakin dan percaya, keturunan Abraham bukan hanya keturunan genetis. Abraham kita sebut sebagai bapak orang percaya. Imannya Abraham itu yang kemudian turun kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada orang-orang percaya. Kalaupun secara genetis kita tidak punya darah dari Abraham, garis keturunan dari Abraham, bukan orang-orang Yahudi, tetapi secara iman, ketika Tuhan perintahkan dia laksanakan, itu yang menjadi turun kepada kita masing-masing. Dan kalau iman itu turun kepada kita masing-masing, maka janji itu pun sampai kepada kita. Janji apa itu? Tanah ini tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke segala arah, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi, dimanapun keberadaan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Janji itu pun tetap ada bersama-sama dengan kita. Janji yang dari mulai Abraham kepada Ishak kepada Yakub, dan janji itu secara iman, bukan secara genealogi, tapi itu sampai juga kepada kita. Maka yakin dan percayalah, Tuhan pun tetap menyertai kita, janjinya pun kekal, bahkan sampai kepada kita sampai pada saat hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kepada kami janji dan penyertaan-Mu kepada hamba-Mu Yakub. Di dalam keberdosaannya, di dalam kesalahannya Tuhan, Engkau melihat dan menatapnya, dan tetap bersama-sama dengan dia sampai dia kembali berbalik kepada Engkau. Kiranya Engkau juga menatap kami, orang-orang lemah dan berdosa ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau juga tetap bersama-sama dengan kami. Untuk itu kiranya jauhkanlah segala hukuman-Mu daripada kami ya Bapa. Ingatkan kami, kuatkan kami kembali dengan janji-janji dan kesetiaan-Mu. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami tidak lagi terbelenggu dalam tindakan-tindakan keberdosaan, namun perbolehkanlah kami meninggalkan tindakan-tindakan yang jahat
dan hanya melakukan apa yang Engkau sukai ya Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak dan berkenan untuk disebut sebagai anak-anak-Mu, sebagaimana hamba-Mu, Bapa kami, Bapa Abraham, telah melakukan perintah-perintah-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, segala aktivitas kami di sepanjang 1 minggu ini, kiranya Engkau turut bekerja dalam segalanya, agar kami melakukan pekerjaan aktivitas kami di dalam sukacita, nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga gereja-Mu dan para pelayan, kiranya Engkau berkati agar semua program gereja-Mu berjalan dengan penuh sukacita, dan gereja-Mu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami bawakan ya Bapa jemaat-Mu, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami dimanapun mereka berada, yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau yang berkati mereka menghadapi sakit penyakitnya. Engkau yang memberkati para medis maupun keluarga yang merawat mereka, juga obat-obatan yang mereka konsumsi agar menjadi sarana kesembuhan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat kembali beribadah di dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Kami bawakan jemaat dan saudara-saudari kami yang sedang dalam kedukaan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan. Yang sedang dalam permasalahan, dalam pergumulan, kiranya Engkau ya Bapa yang memberi pembebasan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus ondiki nagalei asa urang behau ganggu di panogu onai maradian dorohaku molohu haposiin nang sitau no di pasonggo sajonok do tuhaki nang sitano di pasonggo sajonok do tuhaki sairing-iring Yesus au nagale situtu ditukol idolakaku parmu dua bucu mololo jauh mardalan nang mahe utodiki lehono na aik natio sian batu mamaki lehono na aik natio sian batu mamaki. Pai masa hatau tu surgo ima ingananai jalai dau kusogo panogu dai dia pujioku haholongan itu hatai dia
Sai ditunggu-tunggu Yesus tondiki nagalei asa unang beau ganggu di panogu onai maradi andoro aku mologu haposi nang sitau non di pasongo sai jonok do tuhaki nang sitau non di pasongo sai jonok do tuhaki. Sai diiring-iring Yesus au nagale situtui ditukoli dolakaku di parmudu au buju mololo jau mardalan nang mahe utondiki lehono na aik natio sian batu mamai lehono na aik natio sian batu mamai. Sekarang kita akan memasuki tata ibadah pembaptisan dewasa. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran, kita bernyanyi. Aku selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku mawat bukanku, aku takut kepadamu karena semua dosaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengaku dan mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu. Jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan melihat saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hati mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura? Kasihanilah dan kuatkanlah mereka, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah roh-Mu ke dalam hati mereka,
agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup di dalam dunia ini hingga memasuki kehidupan kekal. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Kami mohonkan kesediaan saudari kami Novi Larasati untuk berdiri. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menyesal. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mau. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Daripada bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Kami undang saudari kami Novi Larasati untuk maju ke depan. Wahai Novi Larasati, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi amanat untuk Novi Larasati tertulis dalam Amsal pasal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku,
Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Kita berdoa. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu, hari ini Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara kami ini, teguhkanlah imannya, agar perilakunya memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Bukanlah milikku, ku serahkan diriku pada Tuhan Rajaku, penguasa hidupku. Di dalam Yesus penebus, ku mengenal Allahku, damailah jiwaku. Datangnya koma pilihat tetua dopan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mituhami pilihan nami tuho, sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami, godang ni sileon leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saud malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Ayo dona puna harajaon dohot agogon rodi hasangapon
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutoddim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh penata layan, seluruh parhalado yang melayani ibadah kita pada hari ini menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas. Sipata dihangoluanon Jojo do marudungarsa Boasa so tu Jesusi aluhonon muarsaki Bos roham saidoi sasude Sipata dia TATP Jojo dosainian holso Hatop maho tu Jesusi pabowana saholsomi Bos roham malum do sasude Ai Jesus dodame Ai Jesus dodalana tutu Ai Jesus dosi pamalum arsabe Bina porse ai Musik bisa gokinau